Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat di channel Ibnu Hajar, channel inspirasi kehidupan. Sahabat-sahabat, hari ini kita berbicara tentang pengemis atau peminta-minta. Kalau kita lihat di dalam masyarakat, sahabat-sahabat, banyak sekali orang yang meminta-minta, entah itu dengan alasan apapun, bahkan alasan-alasan membuat pondok pesantren, membuat masjid dan lain sebagainya. Itu banyak sekali saudara-saudara kita meminta-minta, bahkan dikoordinasi untuk meminta-minta kepada yang lain. Terus bagaimana menurut Islam? Maka saya sitirkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Qabisah ini seorang sahabat yang bertanya. Beliau mengatakan, wahai Qabisah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali ada 3 orang. Jadi Rasul memberikan gambaran meminta-minta boleh, itu halal, haram. Meminta-minta itu hukumnya haram kecuali 3 keadaan yang boleh orang-orang meminta. Siapa mereka? Yang pertama kata Rasulullah, seorang yang menanggung hutang orang lain. Ia boleh meminta-minta sampai ia melunasi. Menanggung hutang kepada orang lain, sampai orang itu boleh meminta sampai melunasi hutang. Menanggung hutang yang bagaimana? Ketika orang punya hutang, maka hutang ini dia tidak bisa membayar karena kondisi tertentu. Tidak ada aset. Kalau orang punya aset kemudian punya hutang, itu wajib aset itu dijual untuk membayar hutang. Tapi ketika tidak punya aset, tidak punya apa-apa, karena menanggung hutang yang banyak, maka dia boleh meminta-minta dalam rangka untuk mengembalikan hutang itu. Jadi dengan syarat hutang itu bukan hutang riba ya secara hukum Islam ya. Jadi dia nggak punya aset dan tidak mungkin bisa membayar kecuali hanya minta-minta. Yang pertama. Yang kedua, orang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Yang kedua, orang yang tertimpa musibah tidak punya apa, habis musibahnya, dan dia kemudian boleh meminta-minta sampai dia itu mampu untuk memenuhi kebutuhan sebagai sandaran hidup. Jadi orang yang punya hutang, tertimpa hutang pada orang lain yang tidak punya aset, kemudian dia tertimpa musibah karena kondisi musibah, tidak punya apa-apa sampai dia bisa memenuhi kebutuhan itu. Yang ketiga kata orang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada 3. Jadi orang yang ditimpa kesengsaraan hidup. Jadi yang ketiga adalah orang yang ditimpa kesengsaraan hidup. Jadi orang yang miskin, yang tidak bisa apa-apa, sengsara hidupnya. Maka ini yang kemudian boleh dikatakan dia meminta-minta. Tapi bagaimana kondisi keadaan sekarang? Banyak sekali orang-orang minta-minta. Kemudian orang meminta-minta itu kayak menjadi pekerjaan. Maka Rasulullah SAW diriwayatkan Imam Muslim juga digambarkan di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, siapa yang meminta harta manusia pada untuk perbanyak harta, bukan karena kebutuhan. Jadi barang siapa yang meminta-minta untuk memperkaya diri bukan karena kebutuhan, maka ia berarti meminta api, maka sedikit pun banyak. Artinya orang yang meminta-minta itu untuk memperkaya diri, itu namanya meminta-minta bara api, walaupun sedikit maupun banyak. Dia tidak ada hutang. Artinya orang meminta-minta karena memperkaya, ingin kaya karena dia meminta-minta. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, bahwa dari hadis ini, jadi Rasul sampai mengatakan orang yang meminta-minta harta pada manusia dalam rangka memperbanyak,
maka dia itu bagaikan meminta api neraka. Makanya dalam riwayat tadi dikatakan man sa'ala nasa amwalahum taksura fa innama yas'alu jamra fala yastaqilla awli yastaksir. Jadi barang siapa yang meminta-minta harta bukan dalam keadaan darurat, maka hanya memperbanyak sedikit maupun banyak dia akan api neraka, meminta seakan-akan meminta api neraka. Bahkan kemudian Rasulullah sudah bersabda, ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi mur'atul lahmin muja'atul lahmi. Jika seorang meminta-minta kepada manusia, ia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging pun di wajahnya. Ini gambaran-gambaran sahabat-sahabat sekalian, orang meminta-minta itu diharamkan kecuali 3 golongan tadi. Orang yang punya hutang, kemudian kena musibah, dan kemudian yang mengalami beban yang sangat berat sehingga tidak mungkin dia bekerja. Yang terlebih-lebih termasuk orang yang menanggung beban yang berat ini terkait dengan musibah, bisa jadi dia cacat, nggak bisa apa-apa kecuali hanya minta-minta. Bahkan ini tanggung jawab negara, bukan tanggung jawabnya individu. Oleh karena itu di dalam masyarakat orang meminta menjadi pekerjaan, ini yang kemudian kata Rasulullah, seorang meminta-minta pada manusia akan datang pada hari kiamat tanpa ada memiliki sekerat daging pun di wajahnya. Jadi wajahnya tidak. Nah, ini adalah hukum meminta-minta. Berbeda hukum dengan sodako memberi. Jadi hukum meminta-minta. Lalu hukum sodako memberi itu nanti akan kita buat video khusus terkait dengan apa itu sedekah infak, apa itu sedekah, dan apa konsekuensinya sedekah sama infak itu. Yang sini yang saya ingin sampaikan di sini, orang yang meminta-minta kepada orang lain dalam rangka memperkaya diri, maka inilah hakikatnya dia itu adalah meminta api neraka. Yang kedua, orang yang meminta-minta itu nanti dalam rangka memperkaya diri tadi juga nanti di hadapan kiamat seakan-akan wajahnya tidak ada daging nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sahabat-sahabat, mari kita didik keluarga kita, mari kita didik saudara-saudara kita untuk menjadi orang pekerja. Karena bekerja itu adalah sesuatu yang memang diwajibkan bagi kita untuk memiliki kebutuhan. Bagi sahabat-sahabat juga, teman-teman juga, ketika ada saudara kita yang nggak mampu, kita punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan itu agar sampai jangan saudara kita meminta. Kita malu kepada Allah, kita punya harta sementara saudara-saudara kita, family kita yang seharusnya kita punya tanggung minta-minta kepada orang lain, malu kepada Allah. Oleh karena itu hukum meminta-minta itu seperti itu. Ada 3 golongan yang boleh meminta-minta: hutang yang sangat berat, tidak punya aset, kemudian dia karena kena musibah, yang ketiga karena dia itu beban hidup yang sangat besar sehingga dia tidak mungkin dia itu mampu melakukan yang lain kecuali meminta. Sekali lagi, negara yang tanggung jawab ini. Jadi kemiskinan seperti kemarin yang saya sampaikan itu seperti itu. Maka negara berhak menanggung hal semacam dolim ketika ada saudara-saudara kita, ada warga negaranya seperti itu, kemudian negara abai dalam hati. Oleh karena itu dalam kesempatan ini mari kita jadikan keluarga kita, didik keluarga menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah dengan jalan mencari rezeki yang halal, tidak dengan cara meminta-minta. Demikian sahabat, sebelumnya silakan subscribe channel ini agar channel ini akan lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.